Nah, kemudian saya pilihkan sebuah topik yang sering saya ketemukan di konteks sekarang. Konteks sekarang itu artinya ketemu di dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai konsultan, sebagai executive coach, di banyak perusahaan. Cuma masalahnya, the root of the problems itu tidak ada di masa kini, gitu ya. Adanya di masa lalu, gitu ya. Di masa lalu dari orang itu, gitu ya. Nah, topiknya adalah tentang nurturing future leaders from your home. Saya ini, pekerjaan saya salah satunya adalah menjadi trainer, menjadi executive coach bagi para direktur, bagi para vice president, para manajer di banyak perusahaan multinational company, di BUMN, di swasta, dan sering ketemu dengan mereka-mereka nih, para bos nih, para manajer, senior manajer, VP, bahkan sampai direktur gitu kan. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah seperti ini nih. Jadi on the spot itu, ini gambar ini saya pilih on the spot itu, gambarnya agak kemudaan, harusnya lebih tua lagi gitu ya. Pak Eko, waduh saya ini udah 50 tahun Pak. Ada yang Pak Eko saya udah 53 tahun. Atau kalau yang misalnya manajer, senior manajer, saya kepala 4 gitu. Saya harus belajar leadership lagi nih Pak. Bisa nggak Pak Eko gitu ya. Itu pertanyaan yang sering muncul karena mereka tahu bahwa di konteks mereka saat ini, di posisi mereka saat ini, sebagai pemimpin apakah departemen head, division head, kemudian direktur, ataukah di lembaga-lembaga pemerintahan, apakah di sekolahan dan lain sebagainya, dimanapun mereka berada, ternyata menemui sebuah masalah, menemui sebuah challenge bahwa kompetensi, kemampuan kepemimpinan mereka itu menjadi batu sandungan. Kalau di grupnya Mbak Lisa ya, Mbak Lisa terus BUMN nih, di semua BUMN itu bahkan kalau sekarang untuk promosi harus lulus nih, namanya 12 core kompetensi, Mas Yuwana juga ya, 12 core kompetensi BUMN. Di Bea Cukai atau pajak saya nggak tahu nih Mas Vito ya, apakah nanti kalau promosi ke eselon-eselon di sesudahnya apakah ada seleksi nggak? Kalau di BUMN, di swasta udah sejak dulu gitu ya. Ada Mas. Banyak yang nggak lulus tuh. Ada Mas Vito ya? Ada. Ada ya? Dan itu ada 12 kompetensi. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya? Ya. Itu banyak yang nggak lulus gitu loh. Banyak yang nggak lulus. Terus kemudian pada waktu misalnya kemudian saya membantu mereka gitu ya, diskusi, membuat program, salah satu yang menarik misalnya kelemahan gitu ya, kelemahan para pemimpin di Indonesia itu adalah mereka senang banget untuk berbicara. Suka banget directing, mendirect, menjadi bos, mengarahkan gitu ya. Sementara kalau di-assess, itu pemimpin yang baik itu listening skill-nya yang harus bagus itu, dan pada nggak lulus ya. Sukanya mau memberikan perintah, kamu harus begini gitu. Kalau anak buahnya datang uduk, Pak Pitoyo, Pak Parno, saya minta arahan, seneng banget itu, padahal salah ya. Di assessment itu salah itu, karena nggak empower gitu ya. Terus, Pak Eko harusnya bagaimana? Waduh, saya garuk-garuk kepala gitu, Pak. Saya sebenarnya juga kesusahan sih, kenapa? Bapak ini sepantaran saya, banyak yang lebih tua dari saya. Kalau orang Jawa saya bilang gini, ini kita ini udah berurat berakar gitu ya, wis tuwek gitu, sudah berkarat. Terus kemudian belajar hal yang seharusnya itu dimulai di masa long time ago gitu ya. Pada saat kita masih kecil, masih kanak-kanak, masih remaja gitu kan. Terus sekarang harus belajar begini gitu ya. Jadi saya bilang ya udah, ayo kita belajar bareng-bareng sebisanya. Ya kalau kemudian jadi pengetahuan doang ya itulah harga sebuah keterlambatan gitu ya. Nah, saya share topik ini karena saya berpikir kita nih teman-teman ya. Tadi Mbak Lisa bertanya, anaknya sudah kuliah, SMA gitu. Kira-kira terlambat nggak? Nah, nanti kita akan lihatin gitu ya. Saya yakin nanti topik ini akan membantu kita semua supaya jangan sampai nanti suatu ketika gitu ya. Sama aja anaknya nanti 20 tahun akan datang ketemu dengan konsultan, bukan ekonomo lagi, ekonomo udah pensiun gitu, Bapak, Anda terlambat belajarnya, sudah tua gitu, sudah tua gitu. Nanti kalau ada pertanyaan,
ini ada dua, akan saya bagi menjadi dua bagian Mbak Lisa ya. Yeah. Nanti ada setengah bagian, silahkan kita bisa diskusi langsung gitu ya. Nanti bagi yang supaya nggak lupa, kalau ada di tengah-tengah sebelum break question and answer mau bertanya, di chat box aja supaya nggak lupa gitu ya. Yeah. Nanti bisa di-collect sama Mbak Lisa. Yeah. Nah, saya mulai dari sebuah dialektik. Dialektik itu perdebatan boleh lah ya. Perbincangan. Dua konsep gitu ya. Jadi sebenarnya leadership itu natur atau nurtur. Ini ribut banget nih dari sejak tahun awal abad ke-20, 1900-an pada saat konsep kepemimpinan itu mulai muncul, ini diributkan orang seluruh dunia. Jadi leadership itu natur atau nurtur gitu ya. Mbak Lisa, tadi kan udah sempat ngomong nih, natur atau nurtur Mbak? Leadership atau leader is born atau leader is being developed? Mbak Lisa, being developed ya? Yang develop karena itu bisa dipelajarin ya. Bisa dipelajarin, oke. Mas Pit, Om Pit, kalau Om Pit apa? Nurture sih, cuman kalau great leader memang born. Oke. Great leader. Great leader born gitu ya, oke. Sekarang saya akan berikan perspektif dulu deh. Jadi pada paruh pertama abad 20 ya, artinya kalau abad 20 1900 sekian, paruh pertama itu sampai dengan 1950 itu konsep yang mendominasi di dunia itu namanya Great Man Theory. Jadi Great Man Theory itu menyatakan bahwa Napoleon is Napoleon. Bahwa Genghis Khan is Genghis Khan. Bahwa Soekarno is Soekarno. Bahwa John F. Kennedy, ya John F. Kennedy, dari sononya secara natur, secara trait, secara attribute, sifat-sifat, karakter, baik genetically sudah masuk di dalam darah, daging, jiwanya untuk mereka jadi pemimpin yang besar. Itu namanya Great Man Theory. Sampai dengan 1950-an itu sangat menguasai. Jadi kalau ngeliatin riset-risetnya ya itu gitu ya. Tetapi begitu paruh kedua, abad 20, dilamati, kayaknya enggak deh gitu kan, karena namanya para peneliti itu kan selalu questioning, kayaknya nggak cocok nih, teori ini kok nggak pas segala macam. Nah muncullah teori baru, teori behavior itu kan perilaku gitu ya, perilaku itu bisa dibentuk, jadi teori bahwa yang namanya kepemimpinan itu nurtur, sesuatu hal yang bisa dikembangkan, didevelop, sebuah kompetensi yang bisa dikembangkan. Nah terjadilah pertempuran itu, sebenarnya sampai sekarang ini kalau bicara ekstrim to ekstrim ya, ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, masih ada sih, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau saya buka di PPT-nya itu kan, nature is all about those characteristics that are inherited, jadi diwariskan dari genetik dari orang tua kita. Nurture itu adalah karakteristik yang dikembangkan berdasarkan pengalaman, lingkungan gitu ya, didikan gitu kan. Didikan bisa macam-macam nih. Didikan TV, didikan pembantu, didikan bayi gitu kan. Itu juga didikan loh ya. Lingkungan mempengaruhi banget gitu. Iya, betul. Pertemanan. Yang kemudian membentuk seseorang jadi leader atau enggak. Nah, nanti sambil jalan kita akan lihat gitu ya. Sebenarnya yang mana sih dan kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi ada dua konteks nih menurut saya teman-teman ya. Konteks untuk diri kita pribadi yang kita kan belajar terus, pensiun masih 7 tahun, 8 tahun. Kalau sekarang berapa? Pegawai negeri bisa sampai 58 ya. Kalau 58 masih 10 tahun lebih lah. Kalau Trianti tadi dosen ya, dosen kalau dia jadi profesor bisa sampai 70 tahun. Jadi masih panjang waktu kita untuk ternyata, kalau saya pilih nurtur deh gitu kan, walaupun terlambat bisa dinurtur gitu ya. Nanti kita akan sambil jalan, kita akan diskusi tentang itu. Melihat kembali apa yang bisa kita lakukan di konteks diri kita pribadi, apa yang bisa dilakukan di dalam konteks ini nih, orang-orang penguasa masa depan, yaitu anak-anak kita. Gitu. Nah, saya kok pilih gambarkan ini gitu ya. Tadi kan ada perdebatan nih ya. Leadership itu natur versus nurtur gitu ya.
Natur versus nurtur gitu ya. Saya kasih gambaran begini nih. Ini Eko Utomo nih. Saya carikan analogi gitu ya. Itu biji dalam semaian. Biji dalam semaian. Kan kalau kita sebagai orang kampung ya, kecuali Rini Hasuti gitu ya. Kan kita suka ke sawah gitu ya. Kalau ke sawah itu kalau mau nandur pari gitu kan disemai dulu kan, dan dipilih dulu nih gabahnya yang bagus-bagus, rojo lele lah, atau sempat, atau apapun gitu ya, yang pilih bagus kemudian disemai. Nah sebelum disemai kan semaian itu kan di pojokan di sawah kita itu dikasih pupuk, dibagusin gitu kan untuk jadi semaian gitu. Kalau bijinya bagus, ditaruh di semaian yang bagus, dia akan tumbuh bagus. Semaiannya bagus, bijinya nggak bagus, tumbuhnya nggak bagus. Atau bijinya bagus, itu kita sebar begitu aja di tanah-tanah yang lahannya nggak digarap gitu ya, masih banyak berangkalnya segala macam kayak padi gogo lah gitu kan. Padi gogo yang di daerah tak ada hujan, Mas Parno yang lebih jago lah ya. Itu sebar begitu aja ya jangan mengharapkan 10 ton per hektar gitu kan, itu kan pasti nggak mungkin gitu. Nah, jadi leadership itu bagi saya itu gabungan antara keduanya. Ada biji yang memang secara natur itu nanti kita lihat lebih dalam. Itu yang di dalam natur itu seperti apa, tapi dia membutuhkan semaian yang bagus itu ya. Mirip dengan IQ lah. Kalau Anda ketahui IQ-nya Albert Einstein, Bu Sri Mulyani itu cuma 160 loh. Secara IQ ya, ini ngomong intelektualitas ya. Dan ada banyak orang IQ-nya 200. Mentok. Dan orang IQ 200 itu dia going nowhere, nggak kemana-mana gitu ya. Nggak jadi apa-apa. Tapi Albert Einstein menjadi penerima model, bapak fisika kuantum gitu ya. Sri Mulyani menjadi menteri keuangan yang luar biasa, bosnya Mas Pitoyo, yang ngasih remuneration yang bagus gitu. Mas Pitoyo, kalau nggak ada Sri Mulyani nggak dapat remuneration loh. Nah, kok bisa berbeda gitu? Jadi sama aja gitu loh. IQ itu kayak leadership menurut saya. Kalau semaiannya nggak pas ya, orang nong dindi nggak jalan kemana-mana. Nanti kita lihat seperti apa sih ngelihatnya gitu ya. Nah, kemudian best time to develop leadership kapan? Tadi Mbak Lisa udah mention gitu ya. Sejak mendalami tentang leadership, praktek, kemudian menjadi konsultan, menjadi praktisi gitu. Kok saya perhatikan itu ya sebenarnya. Ilmu-ilmu leadership itu ilmu anak-anak banget loh sebenarnya. Tadi yang pertama kan listening gitu ya, listening skill. Saya tuh ngerasa tahun 2006 ya, saya udah jadi manajer. Listening skill kayak bobrok sekali, jelek banget gitu ya. Saya kalau ketemu anak buah gitu ya, anak buah saya itu, anggota tim saya itu, kalau saya minta misalnya A gitu, A, kalau kamu kan bawa masalah nih, ada masalah seperti ini gitu ya. Menurut kamu masalah ini solusinya apa? Gitu. Saya tanya begitu ke dia. Dulu itu kuping saya atau listening skill saya itu cuma tahan 2 menit. Maksudnya 2 menit apa? Kalau dia plegak-plegu gitu ya, noleh kiri kanan nggak, waduh. Saya langsung ngomong gini, alah kamu gitu aja nggak bisa nih loh. Ini yang harus kamu lakukan. Begini ini ya, A ini, yang B ini, yang C ini. Saya cuma tahan 2 menit. Zaman tahun 2006. Jadi saya itu cocok jadi manajer tapi nggak cocok jadi leader gitu loh. Karena seorang leader itu listening skill-nya itu jauh lebih panjang daripada 2 menit karena dia empowerment gitu ya. Dan saya butuh waktu 1 tahun benar-benar belajar bagaimana listening skill-nya diolah. Itu pun cuma tahan 10 menit gitu ya. Sekarang cuma tahan 10 menit. Kalau lagi meng-coach gitu ya, kemudian orangnya nggak bisa jawab, oke Pak, sudah kepikiran belum Pak? Kalau belum kepikiran saya bantu ya. Ngomongnya halus sih 10 menit, tapi itu butuh waktu bertahun-tahun untuk melatih itu. Anda bayangkan ya, belajar mendengarkan gitu. Itu butuh latihan gitu ya. Saya sudah terlanjur tua 2006, usia saya kan mirip dengan teman-teman. 2006 berapa? 33 tahun, 34 tahun. Nanti akan kita lihat banyak hal yang ternyata sederhana,
Tetapi begitu dipraktekkan, aduh, udah terlanjur tua gitu. Sudah menjadi ciri wanci lelai ginawati jadi karakter memang nggak mudah untuk dibentuk. Nah, paling mudah dibentuknya kapan? Sebenarnya saat ini nih yang batita dan balita gitu ya. Tadi Mbak Lisa bilang mungkin anaknya kecuali yang nambah gitu ya, kecuali yang sundulun gitu kayaknya sudah nggak ada ya yang punya anak balita ya. Nah ini mungkin ada yang sampai 10 tahun mungkin ada gitu ya. Jadi menurut teori perkembangan anak itu golden window gitu ya, untuk menanamkan karakter itu adanya sebelum balita sebenarnya. Karena pada waktu balita anak-anak itu benar-benar mimicking. Mimicking itu apa? Ya apa yang dilihat dia tiru gitu. Karena secara kognitif belum berkembang. Sama sekali belum. Jadi bapaknya ngapain, ibunya ngapain, ngomongnya apa itu ditiru semua, mimicking. Jadi kalau kita memberikan contoh yang bagus udah semuanya diterima mentah-mentah. Nggak ada yang dia saring, nggak ada yang dia lepeh gitu ya. Terus golden period berikutnya tuh di usia sampai dengan 10 tahun. Anak sudah mulai kognitifnya berkembang, sudah mulai bisa bertanya, sudah bisa mulai argue lah gitu ya. Tetapi juga belum terlalu komprehensif gitu ya. Itu kan anak-anak sampai usia SD gitu ya. Tapi kalau anaknya udah mulai SMP, ya apalagi udah SMA, teenager gitu kan, ngeyelnya pasti udah mulai muncul gitu ya. Kalau usia udah 17 tahun, 18 tahun, mas gak bisa apa-apa kayak asli nih. Ya nggak segitu-gitu juga ya. Mungkin degree-nya menurut saya sih tinggal ada ruang 20% yang bisa dikelola. Nanti ada cara-cara bagaimana kalau udah agak terlambat 20% itu yang harus kita lakukan, namanya adult learning jadinya gitu ya. Tetapi jendela yang paling bagus sebenarnya di usia di bawah 10 tahun karena anak-anak itu mimicking banget. Their parents gitu loh. Jadi kalau saya ketemu anak-anak gitu ya, lagi di banyak kesempatan, anaknya itu memiliki behavior yang aneh gitu. Kalau orang bilangnya nakal gitu kan, saya langsung ngeliatin orang tuanya pasti nakal. Sorry ya. Dan itu pasti terbukti. Beneran tuh. Ngaku nggak ngaku pasti terbukti. Karena awal mulanya berarti ya. Banget gitu loh. Anak kecil itu sangat-sangat peniru apa yang dia lihat. Atau jangan-jangan yang nakal pembantunya, karena orang tuanya kerja dua-duanya, ketemu dengan pembantunya doang gitu ya. Atau jangan-jangan yang nakal TV gitu ya. Kan dia nontonnya sinetron Indonesia, orang tuanya makan apa? Dia tonton TV-nya gitu kan. Makan bareng. Ajarin kayak begitu-begitu ya itulah gitu loh. Itu kalau bahayanya kalau kita lihat di golden window dibiarkan tanpa ada pendamping. Nah, sekarang kita masuk nih. Tadi. Jadi by definition, kan ada dua teori ya. Tadi trait, yang great man teori tadi sama behavior. Katanya, ini ekstrim to ekstrimnya, bahwa leader itu born. Kalau behavioral itu, leaders itu bener-bener ya udah dikembangkan gitu. Kalau saya gitu, saya belajar leadership dari tahun 2000, yang belajar mendalam ya, dari sejak tahun 2000, sekarang udah 20 tahun. Jadi praktisi, jadi konsultan, jadi pengajar, jadi penulis gitu ya. Kalau saya, tadi Lisa tanya teman-teman, saya juga sempat tanya Mas Pitoya tadi ya, saya ada di tengah-tengahnya. Manusia itu, nanti habis ini kita pelajari, manusia itu dibekali oleh personality tertentu, yang ada plus dan minusnya. Nah, kalau kita nggak tahu plus minus kita apa, itu trait nggak bisa diubah-ubah. Nah, kita harus tahu persis kita itu seperti apa, atau anak kita seperti apa, kemudian kita mengembangkannya berbasiskan itu. Gitu. Gampangannya gini deh, jangan ajari ikan terbang, jangan ajari monyet berenang. Bisa juga sih monyet berenang. Apa yang sama sekali nggak boleh berenang ya? Kucing berenang gitu ya. Kita ajarin ikan supaya apa? Bisa menyelam lebih dalam, bisa berenang lebih cepat. Kita ajarin monyet bisa memanjat lebih cepat dan lebih tinggi. Itu teori atau konsep yang ada di tengah. Kan banyak juga ada di tengah. Ini saya tampilkan yang ekstrim itu ekstrimnya aja. Jadi kalau menjadi pemimpin, tadi kalau effectiveness-nya itu ada yang cenderung ke karakter, katanya ada cenderung kepada behavior. Psikologisnya, ini kan ada juga kan, memilih pemimpin, bibit, bebet, bobot, bisa. Bahkan apa, ganteng atau enggak, tingginya berapa. Terus ada juga ya sama sekali nggak ada urusan itulah. Yang adalah apa, perilakunya, kompetensinya. Nah, saya ada di tengah-tengah. Di dalam konteks,
Mas Dokter Eko. Yes. Dhisik iku ana Indosiar iku logone kok ikan terbang ya. Ya itu ikan terbang memang pengecualian, ikan bisa terbang itu. Monyet juga bisa berenang, makanya saya tadi mikir apa yang sama sekali nggak mau berenang. Tetapi intinya itu tadi, jangan mengajarkan tidak pada kekuatannya. Nanti akan kita lihat gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mengajarkan anak-anak kita pada kekuatannya sehingga mereka mudah mengembangkan kepemimpinan mereka. Oke, sekarang ini nih saya tampilkan sebuah konsep. Saya nggak bisa perdalam satu persatu, agak cepat karena hanya untuk jadi background aja ya teman-teman, nanti itu diskusi ya. Jadi dari sekian banyak teori tentang personality, jadi sebelum kita mau mengembangkan anak kita gitu ya, kita harus tahu dulu nih baseline-nya, trait-nya dia, karakter aslinya itu seperti apa. Salah satu teori yang dipakai DISC. Moga-moga sudah pernah ikut dengar DISC itu profiling. D itu singkatan dari dominan, I itu ada influence, S itu adalah steady atau stable, C adalah comply. Nah, manusia termasuk anak kita, termasuk kita itu jatuh di salah satu profiling. Walaupun manusia itu tidak ada yang pure di satu profiling, tetapi kecenderungan dia apa gitu. Saya akan buka ya. Ada D, ada I, ada S, ada C. D itu secara penamaan namanya dominan, orang-orang dominan lah. Orang-orang dominan itu orang-orang yang prinsipnya adalah ini, task oriented, dia high achiever. Katanya dari sononya itu kompetitif, dari sononya itu suka bercita-cita. Nah, itu seorang yang D. Tapi di sisi lain apa? Suka mendominasi, penuntut, gampang marah, enggak sabaran. Nah, itu adalah manusia yang D, dominan. Nah, manusia yang berikutnya, yang I atau influence atau influential boleh gitu ya. Itu people focus, fokusnya kepada orang. Jadi ada dua kelompok, fokus pada tugas, fokus pada orang. Kalau D fokus pada tugas, I fokus pada orang. Ini orang ini inspiratif, temennya banyak, idenya banyak. Dari sononya itu suka bergaul, ramah dan menarik. Bajunya pun gondreng gitu ya. Tanpa sadar kalau disuruh milih baju, kalau anak-anak dia akan pilih baju yang berwarna-warni. Gondreng. Itu. Nah, bisa itu ya. Kemudian, tetapi dia orangnya impulsif. Impulsif itu apa? Itu kalau jualan tuh mudah impulse buying kata si Lisa gitu ya. Kalau di retail gitu, ditaruh di dekat kasir gitu, nggak ada perencana beli, lihat, ini bagus, dia beli, impulse buying. Jadi suka berubah-ubah, moody gitu. Terus gampang apa? Gampang irritating, gampang sakit hati. Kalau berteman, banyak temennya. Tapi teman masa lalunya ada juga, tapi nggak terlalu deket gitu ya. Tapi banyak yang orang yang I gitu ya. Nah, D dan I itu seringkali dinamakan orang ekstrovert. Orientasinya keluar, ekstrovert. Ya kalau kita dengar kan, ekstrovert versus introvert. Nah, pada saat kita bicara begini, teman-teman bayangkan Anda ini masuk apa? Anaknya masuk apa ya? Kalau anaknya 2 kayak Lisa, bayangkan nih anakmu siapa yang nomor pertama Lis namanya Lis? Excel sama yang kecil? Ivan. Nah, Excel itu masuk apa? Ivan itu masuk apa? Kalau Om Sanyo yang kembar itu masuk apa? Dek Bro masuk apa gitu ya. Ini sambil ini sebenarnya ada tesnya. Ada tes tertulis sih untuk membantu untuk kita mengelompokkan anak kita atau diri kita termasuk mata. Tapi ini hanya untuk membantu, nanti Anda silahkan Google ya. Nah, yang berikutnya S-nya adalah steady atau stable. Ini orangnya tuh kalem gitu ya. Dia pendamai, jadi orangnya nggak suka berantem, suportif, orangnya tulus gitu ya. Tetapi di sisi lain apa? Slow. Bisa dibilang nggak punya cita-cita. Easy going. Flowing like water ya, kemanapun alir mengalir gitu ya. Orangnya sensitif gitu ya. Nah, ini adalah orang yang steady.
Yang terakhir orang comply atau kalau ini melankolis gitu ya. Orangnya apa? Hati-hati, sangat menggunakan kognitifnya, analytical thinking-nya bagus, tetapi bisa membuat apa? Terlalu perhitungan. Jadi kalau diajak jalan-jalan ini agak susah dikeluar duit, perhitungan banget soalnya. Apalagi kalau duitnya pas-pasan. Terus kemudian apa? Perfeksionis gitu ya. Orangnya perfeksionis banget. Perfeksionis itu pengennya semuanya sempurna gitu ya. Kalau nggak sempurna dia nggak mau jalan gitu ya. Nah, kita ini sebagai manusia itu akan jatuh di salah satu kecenderungan terbesar ya. Tidak ada orang, oh saya pure D, nggak ada yang lain. Enggak seperti itu. Kita itu ada kadar D-nya, ada kadar I-nya, ada S, ada C-nya, tapi kadarnya berbeda-beda. Dan pasti ada yang kadar yang paling tinggi. Sehingga itulah nanti menjadi penamaan kita. Dan kadang-kadang kadar yang tinggi 2. Nah kan seringkali disebutkan 2. Kalau saya gitu ya, saya itu sejak tahun ikut tes ini pertama kali tahun 92, D saya besar, I saya lumayan besar. Sehingga Eka Utomo itu orangnya D dan I. Kalau Rini gitu misalnya dites gitu kan, Rini mungkin sekali dia I dan S. Jadi Rini itu IS misalnya gitu ya. Lisa misalnya SI dibalik gitu ya. Misalnya ya, saya ini sambil bayangin kalian secara cepat aja, memisal-misalkan aja gitu. Jangan raise hand, ini belum saat sesi pertanyaan, Rin. Nanti diketik aja dulu gitu ya. Nah, tadi kita harus identifikasi diri anak kita itu ini yang mana gitu. Jangan sampai kita gebyah-uyah melakukan generalisasi, disamakan, oh itu salah banget gitu loh. Anak itu berbeda-beda, cara pengembangannya juga kan berbeda-beda. Tadi makanya kalau anaknya satu jenisnya monyet, satu jenis ini kok anak kok dikasih jadi binatang sih? Enggak, maksudnya kalau anaknya jenisnya ikan, itu ya diajarin supaya berenang makin cepat makin dalam. Kalau jenis monyet misalnya untuk memudahkan aja ya, ini bukan anaknya jadi binatang gitu ya. Bagaimana dia supaya bisa lebih canggih di dalam memanjat pohon, lebih cepat, walaupun kalau dibutuhkan ya diajarin berenang juga. Kayak tadi ikan mungkin diajarin juga untuk bisa terbang gitu. Oke, sampai di sini saya lanjut dulu. Nah, terus apa sih yang sering kali muncul, yang saya ketemukan? Nih, begitu sudah dewasa, posisi udah tinggi, usia udah kepala 4, udah bahkan ada yang kepala 5, kemudian orangnya bermasalah gitu ya. Ini banyak sekali nih saya ketemukan masalah ini ya, yang harus diajarkan sejak awal, sejak konsep ini harus diajarkan sejak anak-anak. Kalau balita belum mengerti, sejak anak-anak bisa. Apalagi kalau udah remaja akan cukup bagus. Namanya Circle of Influence. Bagi teman-teman yang suka baca buku, silakan baca buku Stephen Covey, ini ada di sini. Dr. Stephen Covey, bukunya 7 Habits, ada 8 Habits-nya juga. Silakan dibaca. Ini salah satu konsepnya namanya adalah Circle of Influence. Ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Jangan sampai terlambat udah besar jadi manajer ya, nggak promosi jadi VP karena masalahnya ada di sini gitu ya. Saya sering ketemu kayak begini nih. Jadi manusia itu memiliki 2 lingkaran semuanya ya. Circle of Influence namanya lingkaran pengaruh. Yang kedua adalah Circle of Concern, lingkaran kepedulian. Apa itu Circle Influence? Circle Influence adalah kondisi di mana kita atau anak kita itu memiliki pengaruh terhadap lingkaran itu sehingga apa yang dia inginkan bisa tercapai. Kalau anak kita misalnya anaknya Umpit gitu ya, punya Circle of Influence ke Om Pitoyo untuk membelikan sesuatu. Tetapi anaknya Umpit tidak memiliki Circle of Influence kepada saya nggak kenal gitu ya. Kalau ketemu di jalan ya, anaknya Sopoli gitu ya. Saya kan nggak kenal. Anaknya Sopondo nggak kenal gitu kan. Kalau saya anaknya Pak Pitoyo, ya mungkin saja pengaruhnya muncul gitu karena saya kenal bapaknya. Itu namanya Circle of Influence. Kalau Circle of Concern adalah apa yang dibayangkan keprihatinan dia di luar lingkaran pengaruh. Nah, manusia dewasa yang tadi udah pada hebat posisinya, udah jadi manajer gitu ya, sudah eselon 4, eselon 3, eselon 2,
eselon 1 pun pernah ketemu yang kayak beginian saya gitu ya. Orang itu circle of influence-nya itu kecil, ini ya, lingkaran ini kecil, circle of concern-nya besar gitu. Anggap misalnya influence-nya itu hanya memiliki gaya 10 Newton, ini fisika banget ini, anak A1 banget ya. Gaya 10 Newton gitu kan. Tapi dia pengennya melakukan sesuatu yang membutuhkan gaya 100 Newton gitu loh. Itu artinya apa? Circle of influence-nya kecil, circle of concern-nya besar, nggak akan kemana-mana gitu. Dia seorang section head gitu kan, tapi pengen merubah perusahaan. Ini kayak Eko Utomo zaman di Freeport, jadi diketawain orang gitu loh. Levelnya cere kok, walaupun saya pada waktu itu bikin petisi untuk memulangkan vice president yang 4 tingkat di atas saya gitu loh. Saya yang 2 kali kena kartu kuning saya. Itu namanya apa? Circle of influence-nya kecil, circle of concern-nya besar. Ini orang idealis kadang-kadang terjebak kayak begini. Orang idealis itu kan pengen dunianya kan sangat ideal, tapi dia nggak mampu apa-apa gitu. Sehingga dia membayangkan terlalu utopian, membayangkan hal yang enggak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau mau berkembang adalah apa? Lihat circle influence-nya seberapa besar, kemudian dikembangkan. Dikembangkan, lihat ini ya. Behavior-nya berkembang, attitude-nya berkembang, word-nya berkembang, action-nya berkembang, kompetensinya berkembang, pengaruhnya berkembang, sehingga concern-nya membesar. Nah, kita harus ajarkan kepada anak kita, dilihat dulu nih. Yang paling bagus misalnya contoh ya, Pa atau Ma mau beli sepeda. Kalau circle of influence dia terlalu besar kepada kita, akhirnya memanjakan dia. Nanti akan kita lihat di hal yang lain, kita belikan sepeda. Duitnya kita gitu ya. Itu di sisi lain itu didikan yang nggak bagus, karena kemudian akan membuat dia merasa segala sesuatu mudah gitu. Tapi kalau misalnya, oke, nak, kamu mau sepeda baru, bagaimana kalau kamu tabung uang bulanan, atau kamu bantu papa, bantu mama cuci mobil. Setiap kali cuci mobil tak kasih tambahan uang untuk disimpan, sehingga nanti akhir tahun tabungan kamu cukup terkumpul untuk membeli sepeda.